Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada materi Imla sesi 6 ini kita akan membahas perbedaan pengucapan ya, pengucapan pada huruf hijaiyah pada huruf-huruf tertentu. Jadi Ustadz bagi ini menjadi part 1 dan part 2. Untuk part 1 ini Ustadz akan kita akan belajar yaitu perbedaan huruf. Ada 10 huruf. Yang pertama yaitu hamzah dan ain. Terus yang kedua itu ada shin, tha, shod dan sin. Terus yang ketiga ada dha, za, zal dan dot. Ya. Jadi kita perlu mempelajari perbedaan pengucapan supaya ketika kalian mendengar suatu huruf, kalian itu tidak salah tulis. Yang harusnya pakai huruf ini, antum nulisnya huruf itu. Jadi nanti akan terjadi kesalahan dalam penulisan. Ini penting karena dalam imla itu selain kita harus mendengar, melihat, kita juga harus memperhatikan lebih teliti tentang suara yang keluar atau melihat mulut si pembaca, kira-kira itu huruf apa ketika dibaca dengan bentuk dan suara begitu gitu, biar tidak salah nulis, intinya begitu ya. Tapi untuk 10 huruf pada hari ini Ustadz bagi menjadi 3. Langsung saja untuk yang pertama. Yang pertama ada huruf hamzah dan ain ya. Jadi hamzah dan ain ini sering terjadi kesalahan penulisan. Ketika ada a ditulisnya a, ketika ada si pembaca bilang a ditulisnya a, itu sering banget terjadi ya. Makanya Ustadz akan sedikit kupas atau sedikit bahas dan analisis perbedaan antara pengucapan huruf hamzah dan ain. Toyib, langsung saja. Kalau huruf ain, pertama huruf hamzah dulu ya. Kalau huruf hamzah itu si pembaca itu membacanya lepas ya. A, I, U, A. Nah, jadi seperti si pembaca itu tidak ada beban dalam mengucapannya. Ya udah lepas saja A, I, U, babi, bu. Nah, itu lepas lah. Sedangkan dengan huruf ain itu seakan-akan pembaca itu ada tekanan berat. Jadi ketika mengucapkan huruf ain itu seakan-akan si pembaca itu berat, pun terdengarnya pun akan agak berat gitu ya, seperti ain, a, ai, au ya. Jadi ada a nya gitu sehingga terdengar agak berat, suaranya itu terdengar agak berat ya. Paham ya? Jadi kalau perbedaan antara a dan a itu ya antara ringan dan berat saja. Jadi a lepas. Kalau a itu sedikit berat. A tebal berat gitu ya. Langsung saja kita identifikasi jika kedua huruf itu berharokat fathah, kasroh, dhammah atau sukun. Langsung saja ya kita identifikasi. Yang pertama berharokat fathah. Bagaimana hamzah ketika berharokat fathah? Contoh, adabun ya. Adabun, enteng sekali, seakan-akan tidak ada beban. Adabun ya. Selanjutnya kita berpaling kepada ain ketika ain ini berharokat fathah. Jadi bagaimana? Azabun. Nah, terlihat berat bukan? Azabun. Jadi yang bikin suaranya agak berat itu gitu. Azabun. Nah, itu ya. Azabun. Nah, oke ya. Berbeda bukan? Oke, selanjutnya ketika kedua huruf itu berharokat kasroh. Contohnya ya. Idzaun. Idzaun. Ya, enteng ya, terasa enteng, kedengarannya juga enteng, si pembaca mengucapannya juga enteng. Idzaun. Oke, selanjutnya bagaimana dengan ain jika berharokat kasroh? Aiwajan. 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 Ya, terlihat sangat berat ya. Tidak sangat sih, terlihat agak berat ketika didengar dan dibaca oleh si pembaca. Aiwajan, tetap ada, tidak ketinggalan ya, nya itu tidak ketinggalan. Aiwajan, nah, gitu.
Oke, selanjutnya jika mereka berdua atau dua huruf ini berharokat dhammah sama saja antara enteng dan berat, yaitu contohnya udhunun, udhunun, enteng ya. Udhunun terdengar juga enteng, beda dengan ain. Auyubun, auyubun tetap ada au ya, identik aunya itu tetap ada gitu. Selanjutnya, jika mereka berdua itu berharokat sukun. Oke, yuk minu, enteng ya. Yuk minu, yuk, yuk, hayu, berarti itu pakai hamzah. Beda kalau hayu, itu berarti pakai ain ya. Yuk minu, enteng dan ringan. Yuk minu. Nah, sekarang kalau ain nih, ayunun, ayunun tetap ya. A-nya itu tidak akan tertinggal walaupun dia berharokat fathah, kasroh, domah ataupun sukun. Ayunun, ayunun ya, berat dan tebal gitu. Paham tuh antum ya? Oke, selanjutnya ada huruf apa lagi nih? Kita ada 4 huruf nih yang sekiranya mereka itu agak sama ketika diucapkan. Yaitu ada huruf shin, sa, sod, dan sin ya. Oke, Ustaz akan jelaskan sedikit tentang keempat huruf ini. Yang pertama ya, ada sa dulu deh. Sa itu antum harus perhatikan si pembaca. Si pembaca biasanya kalau bilang sa itu pasti lidahnya digigit. Sa, sa ya. Sa lidahnya digigit oleh gigi atas dan gigi bawah. Paham ya? Jadi kalau dia bilang sa itu kalau dia digigit lidahnya, antum harus menulisnya dengan huruf sa ya. Jadi mangkuk 1 titiknya 3 itu harus ditulis dengan ta gitu. Selanjutnya ada apa lagi? Huruf sin. Nah, sin. Sin ini yaitu antum juga harus melihat si pembaca nih. Kalau seandainya gigi atas dan gigi bawah itu ditempelin sama si pembaca, maka itu tandanya hurufnya sin. Ya, sin. Sin, dia agak senyum gitu, sin. Nah, sa, sa. Berarti antum harus tulisnya dengan huruf sin. Oke, selanjutnya ada apa lagi? Shin. Shin. Nah, beda antara sin dan shin. Kalau shin itu bibirnya itu agak maju dan terbuka, ya. Jadi shin. Nah, jadi bibirnya maju dan terbuka. Shin, shin dan besar ya. Suaranya itu agak besar. Shin. Nah, kalau sin kan ringan. Suaranya terdengar suaranya itu kecil. Tapi kalau shin itu kayak besar gitu loh ya. Shin, shin. Nah, suaranya itu kayak besar, menggelegar gitu. Beda lagi kalau shot. Nah, shot itu kayak orang bersiul. Nah, jadi bibirnya itu maju tapi agak tertutup gitu. Kalau shin kan terbuka bibirnya. Nah, kalau shot ini tertutup. Shot, shot, shin, shot. Nah, beda ya. Sedikit perbedaan itu. Oke, sekarang akan kita identifikasi 4 huruf tersebut jika berharokat fathah, kasroh, domah, dan sukun. Mungkin kalau harokat fathah mungkin jelas banget ya perbedaan kan shot pakainya o shot ya. Kalau sin, sa, sya, sa mungkin agak sama. Cuman kalau untuk shot itu jelas kalau untuk harokat fathah. Oke, langsung saja coba ya. Kalau pakai sa berharokat fathah. Sawabun. Nah, ya, tetap digigit lidahnya. Sawabun. Nah, sekarang kita sin. Sajada. Gigi atas dan gigi bawah tersambung. Sajada. Oke. Selanjutnya ada syakaro. Syakaro. Nah, besar. Bibirnya agak maju dan terbuka. Syakaro. Nah, selanjutnya yang lain ada sod ya. Sobaro. Sobaro. Bibir maju dan agak tertutup ya. Sobaro gitu. Sobaro. Nah, terlihat perbedaannya ya. Oke, selanjutnya ketika mereka berempat berharokat dhammah ya, berharokat dhammah nih. Mereka berempat berharokat dhammah. Yang pertama sa, sama, tidak meninggalkan ciri khas dari sa, tetap digigit. Al haditsu, su, 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 tetap digigit. Su, al haditsu. Oke, selanjutnya
Ya ini nih, kalau di dhammah, kasroh dan sukun itu emang tipis perbedaannya. Suratun enteng. Suratun gigi tetap nempel antara gigi bawah dan gigi atas. Suratun walaupun karena dia dia bibirnya agak maju jadinya suratun. Enteng ya, suratun. Selanjutnya, ketika shin berharokat dhammah, syuratun. Tetap agak terbuka walaupun nanti agak ditutup ya. Tapi tetap pertama itu tetap syuratun. Nah, tetap ada itu. Besarnya itu kelihatan kedengaran banget gitu ya. Syuratun. Nah, mungkin kita ganti ya jadi syukurun. Syukurun. Nah, syukurun tetap besar ya. Oke, selanjutnya ketika shot berharokat dhammah. Nah, mungkin ini akan 11-12 dengan sin. Perbedaannya dikit banget, tapi tetap ada perbedaannya. Suratun, suratun. Jadi tetap ada sedikit terdengar kayak orang bersiul. Suratun beda dengan suratun sama suratun, suratun sama suratun beda ya. Suratun sama suratun. Nah, ketika kayak orang siul langsung maju suratun itu berarti pakainya shot. Beda lagi kalau sedikit diperlihatkan giginya. Suratun. Jadi senyum dulu baru ke u-nya mancung. Suratun, suratun. Nah, itu berarti pakai sin. Ya, ini yang banyak salah yaitu ketika sin domah dan shot domah itu banyak sekali yang salah menulis ya. Selanjutnya ada apa lagi nih? Ada jika mereka itu berharokat kasroh ya. Langsung saja. Fa tu siru si tetap digigit lidahnya. Tu siru. Oke, selanjutnya sir walun tetap gigi atas dan gigi bawah tersambung. Sir walun. Oke. Selanjutnya ada lagi shidadun ya. Shidadun tetap suaranya besar, mulut agak maju dan terbuka. Shidadun. Oke. Nah, sekarang kalau short nih, swirotun. Swirotun. Jadi kayak agak terdengar sui. Nah, kalau short itu ada sui-nya, kalau sin itu langsung si ya. Sir walun. Kalau short swirotun agak sedikit sui ya, tapi bukan sui, hanya agak terdengar sedikit swirotun. Nah, itu karena maju tertutup itu jadi menyebabkan suaranya agak terdengar swirotun. Nah, gitu. Ya, jadi ada perbedaannya ya walaupun dikit antara short dan sin ketika berharokat kasroh. Selanjutnya, ketika mereka berharokat sukun. Langsung saja ya. Asmana tetap ya walaupun berharokat sukun, fa ini tetap lidahnya tergigit. Asmana. Asmana. Oke, selanjutnya ketika sin berharokat sukun, asilatun tetap tidak mengurangi atau menghilangkan ciri khasnya yaitu gigi atas dan gigi bawah itu tersambung. Asilatun. Nah, paham tum ya. Selanjutnya ashkuru tetap suaranya tetap besar. Ashkuru, ashkuru. Nah, oke, selanjutnya ada sot. Asbiru. Nah, jadi as tetap ya kayak orang siulnya itu tetap ada. Asbiru, bukan asbiru tapi asbiru. Nah, gitu ya. Paham antum ya? Oke. Bedanya emang sedikit antara sin dan shot ketika berharokat kasroh, domah dan sukun. Tapi jika kalian sering belajar, sering mendengarkan, itu mudah untuk mendeteksi antara sin dan shot. Itu huruf sin atau itu huruf shot. Oke, selanjutnya yaitu ada 4 huruf selanjutnya yang akan kita bahas hari ini, yaitu yang pertama ada huruf zot, za, zal, dan do ya. Mungkin emang 4 huruf ini 11-12 semuanya ya, apalagi ketika mereka berharokat kasroh, domah, dan sukun. Langsung saja kita
apa namanya, kita cari tahu tentang 4 huruf ini secara singkat. Toyib. Yang pertama ada za dulu ya. Za ya, secara kasat mata za ini cukup jelas ya karena lidah kita itu akan tergigit. Za mungkin sama seperti ta, kalau ta mungkin kan jauh ya. Za sama sa, yang satu pakai t, yang satu pakai d ya. Za, zal. Zal itu lidahnya pasti tergigit dan pengucapannya ringan. Zal, 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 zazizu, ringan ya. Lidah tetap tergigit. Selanjutnya ada za. Za ini sama dengan sa ya. Jadi gigi atas dan gigi bawah itu akan bertemu. Oke, akan bersalaman. Enggak lah. Akan bersentuhan antara gigi atas dan gigi bawah, yaitu za. Za. Za ya. Jadi gigi atas dan gigi bawah itu nempel. Oke, mungkin beda ya sama za, jauh ya. Selanjutnya ada apa lagi nih? Zo. Zo ini 11-12 banget atau dekat banget lah. Jadi dekat banget atau hampir mirip antara za dan zo. Ya mungkin kalau mereka berharokat fathah mungkin akan jelas ya bedanya. Zo sama za. Jauh ya. Cuman ketika mereka berharokat kasroh dan dhammah dan sukun, nah nanti akan kita analisis ya. Intinya kalau zo itu sama ya. Gigi mereka itu apa namanya, lidah akan tergigit dengan gigi zo. Cuman dia tuh agak tebal, zo, za, zo. Nah ya, keterdengar agak tebal kan, zo, za, zo, za ya. Kalau za itu enteng lepas, cuman kalau zo itu agak tebal. Nah, bedanya di situ. Walaupun mereka sama-sama lidahnya tergigit. Selanjutnya yang keempat ada apa? Dot. Nah, dot. Nah, dot. Nah, dot ini sebenarnya itu agak berbeda dengan zal dan zo, cuman karena Ustadz pernah menemukan ada yang salah nulis, ketika Ustadz bilang zo dia nulisnya do, mungkin ini penting ya untuk pembelajaran kita. Jadi tetap kita bedakan lah, walaupun mungkin ada yang salah dengar atau apa, makanya dot. Dot itu sebenarnya itu huruf yang paling tebal ya. Dot tebal sekali. Dot. Dan si nafas ini akan tertahan sejenak. Dot, tertahan di pipi sehingga pipinya itu agak bergelembung. Dot. Dot. Itu ya. Jadi intinya di situ. Oke, selanjutnya akan kita identifikasi dengan harokat di antara 4 huruf tersebut. Nah, ini agak sulit nih. Ya, harus simak baik-baik. Oke, yang pertama za ya. Za tetap berharokat fathah dulu, maksud saya berharokat fathah dengan 4 huruf tersebut. Yang pertama contohnya ada apa? Zahaba. Nah, gigi tetap gigi. Maksud saya lidah tetap tergigit. Zahaba. Oke. Selanjutnya ada apa lagi? Zoharo. Nah, zoharo. Ya, bedanya za pakai a, zo ya pakai u. Zoharo. Lidah tetap tergigit. Oke, selanjutnya ada apa? Zaidun. Nah, zaidun. Nah, zaidun za. Nah, za-nya itu tetap ya, gigi atas dan gigi bawah itu nyambung atau bersentuhan. Selanjutnya ada apa? Dororo. Nah, ya, sedikit terdengar nafas pembaca itu tertahan sebentar, sepersekian detik. Dororo. Dororo. Nah, itu ya. Paham ya? Mungkin kalau fathah bedanya cukup jelas. Oke, sekarang kita berpindah ke kasroh. Oke, ini nih yang perlu perhatian khusus. Kasroh, ketika zal berharokat kasroh. Zihabun, enteng ya. Zihabun, tetap tergigit. Zihabun, oke. Selanjutnya dengan zo. Zilalun, tetap ada zi-nya. Zi, agak terdengar zi. Zilalun, agak berat, tapi gigi tetap tergigit. Gigi, maksud saya lidah tetap tergigit. Zilalun, zilalun, beda ya, agak berat. Beda dengan zihabun, zihabun, enteng. Beda dengan zilalun, zilalun, ya, agak sedikit terdengar zi, tapi tidak ya. Zilalun, oke. Dapat ya perbedaannya. Selanjutnya zinatun, zinatun, zinatun.
tidak menghilangkan ciri khasnya, yaitu gigi atas dan gigi bawah itu bersentuhan. Zinatun, zinatun. Oke, selanjutnya ada apa lagi? Do ya, menjadi birorun. Tetap ada sedikit gelembung di pipi. Birorun, birorun. Nafas juga agak sedikit dihentikan sejenak di dalam mulut. Birorun, birorun. Nah, ya, dapat ya perbedaannya ya. Selanjutnya jika mereka berempat ini berharokat dhammah. Nah, ini lebih fokus lagi nih antara za dan zo. Oke, selanjutnya kita ke zal dulu ya. Dzunubun, enteng ya. Dzunubun, dzunubun, enteng ya. Sekarang ke zo. Zulmun, zulmun. Nah, agak berat sedikit. Nah, ini nih perbedaan yang sangat tipis, yaitu di za. Apa namanya? Za dhammah dan zo dhammah. Zulmun, zulmun. Nah, agak berat. Dzunubun, dzunubun, enteng. Zulmun, nah, agak berat gitu ya. Itu bedanya di situ, tipis sekali ya. Jadi selain kita belajar ini, kalian juga harus sering latihan mendengar ya antara za dan zo supaya lebih jelas lagi, dan sering menghafalkan kosakata antara huruf za dan zo, khususnya di harokat dhammah karena bedanya sangat tipis. Zuyyina, nah, kalau za zuyyina sama ya, jelas bedanya karena mereka itu yang satu lidahnya tergigit, sedangkan zuyyina za ini lidahnya nggak tergigit. Yang nempel itu gigi atas dan gigi bawah. Zuyyina. Selanjutnya du'fun. Nah, du'fun. Nah, tetap agak ditahan sedikit nafasnya dan ditaruh di pipi, jadi agak bergelembung. Du'fun. Nah, gitu ya. Oke, jadi ingat-ingat antara za dan zo itu ketika berharokat dhammah itu tipis sekali bedanya, tapi tetap ada bedanya. Oke, selanjutnya jika mereka berharokat sukun. Oke, berharokat sukun ini. Azhaba, azhaba, enteng. Azhaba berarti pakai zal. Azhaba, enteng ya. Selanjutnya azharo, azharo, tetap digigit lidahnya tapi agak berat. Azharo, azharo. Nah, azhaba meringis, azharo agak ditutup. Apanya? Lidahnya itu lidahnya, mulutnya agak ditutup. Azharo agak mancung dikit ya. Ada perbedaan ya. Selanjutnya azlama, tetap bersentuhan antara gigi atas dan gigi bawah. Azlama. Selanjutnya at'afa. Nah, ini nih, do itu tidak boleh mantul ya. At'afa ditahan. At'af karena do itu bukan huruf qalqalah. Huruf qalqalah itu ada baju di toko. Ba, jim, dal, to, dan kof. Baju di toko ya. Do bukan termasuk huruf qalqalah. Tidak mantul. At'afa. Nah, kalau seandainya ada out, pipinya si pembaca itu bergelembung, jadi ditulisnya pakai do. Kalau at'afa, nah itu berarti pakainya to karena mantul. At'afa gitu. Kalau dia nggak mantul berarti dia pakainya do. Kalau mantul dia berarti bukan pakai do gitu ya. Do, at'afa, at'afa gitu ya. Antum? Baik. Mungkin sekian ya pada materi 6 imla hari ini. Mudah-mudahan kalian belajar tentang materi ini, dan jangan lupa banyak latihan, banyak membaca, banyak menghafal kosakata supaya lebih jelas perbedaan penulisannya gimana. Ya, thayyib, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.